Bab 851. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tombak merah tua. Semburan suara renyah datang. Tombak panjang 100 zang ini akan menembus semua yang ada di depanmu. Ding! Kekuatan satu pukulan tidak bisa dihentikan. Gelombang udara yang ganas tiba-tiba melonjak, api yang menyilaukan berkedip, dan bagian bawah kolam pencucian naga bergetar hebat. Senyum Zhang Zhenting kaku. Napas ini ternyata adalah teknik dewa pengobatan. Ada desas-desus dari luar bahwa Ye Jitian adalah seorang tabib, tetapi dia tidak berpikir begitu pada awalnya, tetapi sekarang tampaknya ini benar-benar masalahnya. Tidak mungkin bagi Chen Ye untuk memiliki teknik Master Sekte, tetapi bagaimana dia bisa menguasai begitu banyak hal di usia 20-an? Siapa yang berdiri di belakangnya? Itu tidak mungkin dewa pengobatan. Duan Huayan tidak memiliki kualifikasi untuk menumbuhkan kejeniusan seperti itu. Dia tidak lagi ragu-ragu, hanya ingin melawan. Tombak panjang Bai Zhang telah menghilang. Semua kekuatan kekerasan hilang. Karena ki sejati dalam dantian Chen Ye sudah tidak mampu lagi mendukungnya. Brengsek. Chen Ye dengan kuat menahan rasa sakit di tubuhnya. Dantian sangat kacau, tidak hanya seni bela diri yang tidak dapat digunakan, tetapi juga seni medis. Dia hanya bisa menempelkan pedang surga pembunuh naga di tanah, terengah-engah. Wajahnya memucat. Taois tercela. Meskipun Zhang Zhenting tidak mengerti mengapa kekuatan itu menghilang, dia tidak berani berbicara omong kosong lagi. Jika Anda tidak membunuh Chen Ye sekarang, Anda tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Chen Ye, hari ini, aku, Zhang Zhenting, secara pribadi akan mengirimmu ke jalanmu. Aku ingin kepalamu. Aku akan menunjukkan padamu perbedaan antara jenius dan sampah. Sword Intent tetap ada, mengaduk seluruh Wasing Dragon Pond. Kolam renang naga cuci berguling. Pedang di tangan Zhang Zhenting bahkan menembakkan api yang ganas ke dalam air. Ketika niat pedang dan momentumnya sendiri sedang memuncak, dia menebas dengan satu pedang. Pedang ini, mengejutkan dunia, menangisi hantu dan dewa. Siapapun bisa dibunuh. Matanya penuh kegilaan. Semuanya sangat mudah. Pada saat ini, dia adalah dewa langit dan bumi. Setelah membunuh Ye Jitian, dia akan memberitahu Kunlun Su. Ye Jitian telah menjadi semakin gelap di hati orang-orang Kunlun Su, sehingga pencapaian Zhang Zhenting-nya hanya akan lebih tinggi. Melihat pedang ini akan menebas. Tiba-tiba, seluruh kolam naga cuci bergetar. Kolam naga cuci dibagi menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, dua raungan yang mengejutkan bergema di seluruh kolam cuci naga. Itu bahkan bergema di lapangan Qianjue. Itu bergema melalui Kunlun Su. Zhang Zhenting benar-benar ketakutan oleh suara guntur. Dia menemukan bahwa pedang di tangannya hancur di tempat. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya paksaan dalam suara ini. Mungkinkah itu dua monster kuno itu? Dia tidak peduli tentang memenggal kepala Chen Ye, dan dengan cepat menoleh untuk melihat ke arah di mana kedua binatang itu bertarung sekarang. Kosong. Naga dan binatang itu hilang. Bahkan dia menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya terlalu sunyi. Ini seperti malam badai. Dia memiliki firasat buruk, dan ada sesuatu yang keren di belakangnya. Sangat dingin. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, aku harus membunuh Ye Jitian ini segera dan pergi. Tanpa ragu-ragu, dia mengalihkan pandangannya ke Chen Ye, dan mengulurkan belati di telapak tangannya. Pergi ke arah Chen Ye lagi. Kamu yakin? Suara acuh tak acuh terdengar. Dari Chen Ye. Sebelum belati tiba, Zhang Zhenting melihat senyum di sudut mulut Chen Ye. Tidak ada rasa malu sekarang. Awannya ringan dan anginnya sangat ringan. Seolah bukan dia yang akan mati. Orang ini jelas terluka, dan dantiannya juga tidak teratur, mengapa dia begitu sok. Ye Jitian, jangan berpikir bahwa jika kamu bertindak seperti ini, aku tidak akan berani membunuhmu. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, kamu harus mati. Oh. Chen Ye mengangguk dengan penuh minat, dan kemudian melanjutkan, karena Dao Zong menyinggung saya, setelah kompetisi virtual Kunlun hari ini selesai, saya akan meluangkan waktu untuk menghapus Dao Zong sendiri. Mendengar kalimat ini, Zhang Zhenting ingin tertawa. Mengatasi. Momentumnya meningkat, dan melihat belati itu hendak menembus tubuh Chen Ye, paksaan tak terlihat datang padanya. Bahkan, dia menemukan bahwa bagian atas kepalanya berwarna hitam. Belatinya berhenti. Kemudian, dia merasakan suara napas di belakangnya. Dia memutar kepalanya dengan kaku.
Ketika saya melihat gambar di belakang saya, napas saya tampak mandek, dan wajah saya sangat pucat. Karena di belakangnya ada naga darah besar yang tergantung. Naga darah menatapnya dengan mata haus darah, taringnya terbuka, dan kemarahannya sangat jelas. Suara napas saja seperti embusan angin. Dia menelan dan kepalanya perlahan berbalik. Karena dia tidak berani melihatnya sama sekali. Saya pikir melihat Chen Ye yang terluka akan merasa lebih baik, tetapi ketika matanya menyentuh Chen Ye, dia menemukan bahwa pada saat ini, seekor binatang buas berdiri di bahu Chen Ye. Meskipun dia terlihat seperti kucing, auranya seperti utusan dari neraka. Terutama mata biru dan merah itu. Menyusup. Tampilan ini saja bahkan lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga listrik Kunlun Su. Siapa sangka ini berasal dari kucing. Berlutut. Tiba-tiba, kucing di bahu Chen Ye berbicara. Apa-apaan? Mata Zhang Zhenting hampir keluar. Bahkan jika orang ini bukan kucing, tetapi monster kuno, tidak mungkin untuk berbicara. Sebelum dia bisa bereaksi, paksaan tanpa akhir menyapu kucing yang berbicara. Berdebar. Tak terkendali, dia berlutut di tempat. Dia ingin berdiri, tetapi menemukan bahwa itu adalah kemewahan. Pemaksaan kucing ini benar-benar melampaui pembangkit tenaga listrik Void King Stage. Apa-apaan ini? Dia takut, dia takut. Ada naga darah kuno di belakangnya, dan binatang buas yang tidak diketahui asalnya di depannya. Poin kuncinya adalah bahwa dua keberadaan yang menentang surga ini tampaknya melindungi Chen Ye. Bagaimana bisa? Chen Ye menggambar senyum di sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, kamu tampak terkejut. Zhang Zhenting tidak berani berbicara sama sekali. Tubuhnya gemetar dan kepalanya tertunduk. Katakan padaku rahasia Taoisme, kamu hanya memiliki cara ini. Zhang Zhenting menggelengkan kepalanya, hanya mencoba untuk berani, dia menemukan ekor naga darah di belakangnya melilitnya. Keributan tiba-tiba. Dia tidak bisa bernapas. Wajahnya berubah dari putih menjadi merah, dan akhirnya membiru. Dia menamparkan ekor naga dengan keras, tetapi tidak berhasil. Saya bilang. Mendengar kalimat ini, kekuatan naga darah sedikit rileks, dan Zhang Zhenting bisa bernapas. Bicaralah, aku mendengarkan. Chen Ye berkata dengan ringan. Zhang Zhenting melirik Xiao Huang dengan mata dingin, membuka mulutnya, dan tiba-tiba, niat membunuh keluar dari mulutnya. Luruskan alis Chen Ye. Melihat dia akan menyentuh alisnya, Xiao Huang mendengus dingin, sampah, mencari kematian. Sosok itu berkedip, Xiao Huang langsung memblokir di depan Chen Ye, dan senjata tersembunyi itu langsung jatuh padanya. Berubah menjadi ketiadaan di tempat. Wajah Zhang Zhenting sangat berubah. Ini adalah kekuatan yang disembunyikan di tubuhnya oleh Master Sekte. Umumnya, yang kuat tidak dapat menghentikannya, bahkan jika tidak mungkin di tahap Raja Virtual. Master Sekte melakukan ini untuk mencegah situasi ini, tetapi itu diblokir dengan mudah. Mati. Jejak telapak tangan Xiao Huang tertembak langsung di dada Zhang Zhenting. Sebelum dia bisa bereaksi, vitalitasnya menghilang dan berubah menjadi kabut darah. Bab 852. Setelah melakukan semua ini, Xiao Huang melompat turun dan datang ke kanan Chen Ye, orang ini telah lama dikendalikan dengan esensi darah, dia hanya boneka, dia ingin keluar darinya. Hal-hal berharga tidak mungkin, lain hari saya akan pergi ke Taoisme dengan Anda secara pribadi. Chen Ye mengangguk, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Xiao Huang meregangkan pinggangnya dan berkata, cepat dan tembus, kolam pencucian naga ini menunjukkan tanda-tanda runtuh, cobalah menerobos ke lantai 7 tanah suci. Sebelum itu, Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, tabrakan kacau dan Tian membuatnya sangat tidak nyaman, dia duduk bersila dan terus menerobos. Xiao Huang berjalan diam-diam di sisi kanan Chen Ye, dan dua murid berbeda melepaskan cahaya sedingin es ini. Naga darah ditangguhkan di sisi kiri Chen Ye, dan darah mengerikan di tubuhnya mengembun hingga ekstrim. Satu naga dan satu binatang sangat mendominasi, seperti dua wali Chen Ye. Xiao Huang melirik naga darah dan berkata, apakah sudah waktunya untuk memulai? Kalimat ini, hanya naga darah yang bisa mengerti. Ini adalah konsensus yang mereka capai ketika mereka benar-benar kelelahan. Naga darah menatap Chen Ye dalam-dalam, yang menerobos, dan mengangguk. Setelah beberapa detik, naga dan binatang itu mengangkat kepala mereka. Ada dua sinar cahaya di seluruh tubuh. Semakin menyilaukan cahaya, itu telah membentuk tren gosip Tai Chi. Mengepung Chen Ye. Batu misterius itu semakin bergetar. Ratusan batu nisan di pemakaman reinkarnasi telah sedikit berubah. Tiba-tiba, suara auman naga membuat kolam cucian naga berguling.
Segera setelah itu, raungan binatang buas juga menembus kolam naga pencucian dan menuju ke tempat yang jauh. Dua sinar cahaya yang terhuyung-huyung di sekitar Chen Ye naik ke langit. Gunung yang membawa kolam pencucian naga bahkan lebih ganas. Penglihatan. Keajaiban surga dan bumi. Di kolam pencucian naga, Ji King dan Wei Ying membuka mata mereka. Mereka tahu betul bahwa jika mereka tidak pergi, mereka pasti akan mati. Apa yang terjadi di bawah tenda? Itu tidak tenang sejak awal. Mereka berdua menatap dua berkas cahaya yang saling bertautan yang langsung menuju ke langit. Ada jejak ketakutan di hatinya. Itu adalah ketakutan dari kedalaman darah. Tuan Jingsui menatap kolam naga cuci yang berjatuhan, dia tidak yakin apa yang terjadi pada Chen Ye di bawah sana. Visi dan paksaan seperti itu, anak ini tidak tahan. Dia merasa sekelilingnya mulai runtuh. Kolam pencucian naga secara bertahap menipis. Dia buru-buru berkata kepada beberapa orang yang masih hidup, cepat pergi. Pergi ke lapangan Qianjue. Jika kamu selangkah lebih lambat, kamu akan dimakamkan di sini. Semua orang tahu keseriusan masalah ini, dan mereka bergegas keluar dari gua satu demi satu. Hanya Ji King dan Wei Ying yang tidak pergi. Ada keraguan di mata mereka. Kenapa Chen Ye belum muncul? Apa yang orang ini lakukan? Begitu kata-kata itu jatuh, seluruh gunung mulai runtuh. Batu itu jatuh. Ayo pergi. Berdasarkan pemahamanku tentang dia, dia mungkin sudah lama pergi. Jika dia tidak pergi, kamu dan aku akan dimakamkan di sini. Kedua bayangan itu tidak lagi memikirkannya, dan dengan cepat berjalan keluar. Begitu mereka pergi, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menghalangi gua. Pada saat ini, Kunlun Su penuh dengan penglihatan. Siang yang cerah berubah menjadi malam dalam sekejap. Binatang-binatang itu bergetar. Apakah itu binatang roh tawanan, gunung di bawahnya, atau bahkan binatang buas di pegunungan dan hutan, mereka semua berlari dengan liar dan mengaum. Semua monster dan hewan berlutut dan berteriak di langit. Suara itu meratap, seolah menyambut kedatangan macam apa. Gambar semacam ini hanya muncul beberapa kali dalam sejarah Kunlun Su. Dan 10 tahun setelah beberapa kali ini, Kunlun Su tidak lagi damai. Karena orang yang sebenarnya yang menentang langit telah lahir. Keluarga Kunlun Sue. Di halaman jauh di dalam halaman. Seorang lelaki tua yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya, dan ada kengerian yang mendalam di matanya. Patung batu monster di depannya benar-benar hancur di tempat. Penglihatan ini, gambaran sekelompok binatang buas. Mata lelaki tua itu melebar, penglihatan ini persis sama dengan penglihatan yang diharapkan tuannya. Sang master bahkan menjelaskan kepadanya bahwa ketika penglihatan ini muncul, itu mewakili penampilan resmi orang tersebut dalam takdirnya. Orang ini dapat membahayakan segala sesuatu yang telah diatur oleh tuannya di Kunlun. Bahkan permainan 100 orang yang disegel akan benar-benar retak. Siapa ini? Saat itu, seorang pria tua dengan janggut muncul. Orang ini adalah kepala keluarga Kunlun Sue saat ini. Patriark keluarga Ye berhenti, menangkupkan tangannya, dan berkata kepada lelaki tua itu, "Penatua, saya tidak tahu apa yang terjadi, semua tunggangan dan binatang roh dari keluarga Ye semuanya berteriak di langit. Beberapa dari keluarga Ye saya loh batu malah pecah. Tolong tanyakan juga pada yang lebih tua. Tunjuk." Orang tua itu mengangguk, penglihatan seperti itu, tuanku pernah berharap, penglihatan ini menunjukkan satu hal, Kunlun Su melahirkan keberadaan yang tidak boleh dilahirkan. Orang ini bukan hanya musuh Kunlun Su, tetapi juga keberadaan paling berbahaya di keluarga Ye Anda. Sangat mungkin untuk menghancurkan semua yang Anda miliki. Patriark keluarga Ye benar-benar ketakutan ketika dia mendengar ini, dan dengan cepat berkata, "Siapa itu?" "Penatua, Anda harus memberitahu saya. Anda mahir dalam algoritma surga, dan Anda harus memiliki cara untuk melihat melalui misteri." Orang tua itu bukan omong kosong, saya juga ingin tahu wajah asli orang itu, hari ini saya akan menukar 20 tahun hidup dengan hasilnya. Setelah kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu mengorbankan piring formasi di tangannya. Array itu aneh, memancarkan cahaya ungu, itu bukan sesuatu dari Kunlun Su sama sekali. Orang tua itu memaksakan setetes esensi darah, dan bergumam di mulutnya, pelat formasi terus berputar, dan kecepatannya semakin cepat. Dengan umur 20 tahun saya meminta kekuatan Dewa Ilahi untuk menerobos rahasia Kunlun dan menemukan orang yang mengancam. Gerbang pembentukan roh, buka. 1 poin. Cahaya tak berujung menutupi seluruh halaman. Melihat adegan ini, patriark keluarga Ye juga sedikit takut.
Orang tua di depannya, saya tidak tahu asalnya, metodenya terlalu menakutkan. Untungnya, orang ini adalah tetua dari keluarga Ye-nya, bukan musuh. Tiba-tiba, cahaya menyatu. Secara bertahap membentuk gambar kota kuno bawah laut. Mata lelaki tua itu panik, dan dia mencibir lagi dan lagi. 3 sosok kabur muncul di layar. Seorang pria muda, seekor naga, dan sosok yang aneh. Samar-samar dia merasa bahwa mata sosok aneh itu sedikit berbeda. Sosok ini pasti Xiao Huang. Xiao Huang di kolam naga cuci memperhatikan sesuatu untuk pertama kalinya. Mata ditembak ke satu arah. Berani memata-mataiku. Kembali. Dengan raungan, pupil merahnya, yang sudah lama tidak digunakan, benar-benar mekar dengan tanda aneh. Rune ini sepertinya berasal dari kata-kata neraka. Tidak ada yang bisa menonton. Kemudian, keluarga Kunlun Suye ribuan mil jauhnya. Gambar yang diringkas lelaki tua itu hancur di tempat. Bagaimana ini mungkin? Seseorang benar-benar memecahkan mantraku. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan ini? Engah. Seteguk darah menyembur keluar. Kekuatan tak terlihat bergetar di udara, dan tubuhnya terbang keluar. Kepala keluarga Ye benar-benar tercengang. Dia tahu kekuatan lelaki tua ini lebih baik daripada orang lain, tetapi pada saat ini, seseorang telah melukainya di udara. Dia berusaha keras untuk mengingat adegan tadi, tetapi hanya mengingat kilatan lampu merah. Lampu merah itu bahkan membuat master levelnya merasa takut. Apa sebenarnya ini? Bab 853. Setelah beberapa detik, kepala keluarga Ye akhirnya bangun dan dengan cepat melangkah maju untuk membantu lelaki tua itu berdiri. Penatua, bagaimana perasaanmu? Orang tua itu mendengus dingin, dan mengguncang lengan patriark keluarga Ye. Di permukaan, dia adalah Keqing yang lebih tua dari keluarga Ye, tetapi kenyataannya dia memiliki status bangsawan. Bahkan Ye Fudong, kepala keluarga Ye, harus mematuhinya. Pria tua itu berdiri dengan enggan, mengulurkan tangannya, dan menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Wajahnya sangat dingin, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa sihirnya akan dihancurkan oleh seseorang. Apa sosok aneh di gambar itu? Dia mencoba mengingat gambar-gambar itu dalam ingatannya, tetapi dia hanya ingat 3 angka. Fudong, bisakah kamu melihat semua yang ada di gambar tadi? Bisakah penampilan pemuda itu jelas? Ye Fudong, kepala keluarga Ye, menggelengkan kepalanya, gambarnya terlalu buram, saya tidak bisa membedakannya. Lalu apakah kamu ingat lingkungan di dalam? Ye Fudong merenung selama beberapa detik, lalu berkata, Penatua, tampaknya itu adalah kota kuno. Kota kuno itu berada di bawah air, dengan tembok dan reruntuhan yang rusak. Juga, saya bisa merasakan arti guntur dan kilat di dalamnya. Adapun istirahat, saya tidak tahu. Pria tua itu menyipitkan matanya dan bergumam, kota kuno bawah laut. Ada terlalu banyak reruntuhan di kota kuno bawah laut virtual Kunlun. Informasi ini hampir tidak berguna. Satu-satunya petunjuk saat ini adalah sepasang mata biru dan merah. Bentuk itu tidak terlihat seperti manusia, terlalu kecil, seharusnya semacam binatang, tetapi bagaimana bisa ada binatang seperti itu di Kunlunsu? Tanpa memikirkannya, dia mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanan dan menggambar dari ingatannya. Itu adalah bayangan yang tidak diketahui. Tambahkan sepasang iris. Cukup untuk menghalangi. Pria tua itu menyerahkan potret itu kepada Ye Fudong dan menginstruksikan, dilihat dari situasinya sekarang, benda kecil ini lebih menakutkan daripada pemuda itu. Poin kuncinya adalah pupil merahnya agak aneh, dan itu bisa menghancurkanku dengan kejam. Sihir. Tidak biasa, keluarga Ye Anda masih memiliki beberapa sarana di Kunlunsu, bantu saya untuk menyelidikinya. Ye Fudong sedikit malu, Penatua, keluarga Ye saya telah disembunyikan dari dunia, tetapi saya bertanya kepada Kunlunsu tentang dunia luar. Kali ini, untuk menemukan hal aneh ini, apakah itu akan berdampak? Pria tua itu mendengus dingin, pengaruh apa yang masih kamu pedulikan saat ini? Keluarga Ye akan mati, kamu masih berbicara tentang pengaruhnya. Mendengar kalimat ini, Ye Fudong terkejut, dan segera tersenyum pahit, Penatua, saya mengerti, saya akan memesannya. Dia berjalan beberapa langkah, tiba-tiba memikirkan sesuatu, berhenti, berbalik dan berkata kepada lelaki tua itu, Penatua, ada satu hal lagi, bukankah Anda meminta saya untuk menyelidiki beberapa hal tentang pohon keluarga Ye beberapa waktu lalu? Di atas silsilah keluarga, kontak ada banyak orang yang telah melewati prasasti yang jatuh dari langit, tetapi sayangnya banyak dari orang-orang ini tidak mati dengan baik. Orang-orang yang masih hidup hampir semuanya ada di Kunlun. Kecuali satu. Pria tua itu mengangkat alisnya, siapa?
Ye Fudong menjelaskan, pada saat itu, ada semut yang bertarung dengan saya untuk posisi kepala keluarga dan diusir dari keluarga Ye oleh saya. Saya menggunakan beberapa cara untuk membuat mereka mati. Dalam kesakitan, tetapi pasangan itu tampaknya masih hidup di Tiongkok. Seorang anak bernama Ye Tianzeng diam-diam menikahi seorang putri dari keluarga seni bela diri di Huaxia, dan melahirkan seorang putra. Saya tidak tahu apakah pria itu dengan sengaja menentang keluarga Kunlun Su Ye dan menamai cucunya Chen Ye. Nama ini adalah nama yang terukir di loh batu yang jatuh dari langit, dan itu juga tabu bagi keluarga Ye kami. Nenek moyang tidak mengizinkan generasi mendatang untuk mengambil nama ini, tetapi setelah orang itu meninggalkan keluarga Ye, itu terjadi. Anda mengatakan, orang-orang ini tidak akan terkait dengan hal itu. Aku sudah curiga berkali-kali, tetapi energi spiritual Huaxia tipis, bahkan jika lelaki tua itu memiliki benda itu, tidak ada gunanya, belum lagi lelaki tua itu meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, dan dia tidak bisa berjuang lagi. Setelah itu, seorang tetua dari keluarga Ye juga meletakkan abu dan tablet orang tua itu dan istrinya ke aula leluhur. Jika perlu ditangani, saya akan mengirim seseorang ke Huaxia untuk menemukan Ye Tianzeng. Ye Fudong secara alami tidak tahu bahwa keluarga Ye Tianzeng telah datang ke Kunlun Su sejak lama. Meskipun dia tahu bahwa Huaxia memiliki jejak garis keturunan Ye, menurutnya, garis keturunan ini paling banyak memiliki kualifikasi di Huaxia, dan ingin menyentuh beberapa hal. Kunlun Su. Sama sekali tidak mungkin. Ketika lelaki tua itu mendengar nama Chen Ye, matanya sedikit menyipit, saya tidak bisa melepaskan kemungkinan apapun, karena nama Chen Ye terukir di tablet batu hari itu, kemungkinan besar itu disimpulkan oleh surga. Meskipun Huaxia tidak menimbulkan ancaman bagi keluarga Kunlun Suye kami, tetapi untuk berjaga-jaga, kirim seseorang untuk melihatnya. Yang terbaik adalah membawa seluruh keluarga yang terdiri dari 3 orang dan menginterogasi diri Anda sendiri. Jika tidak ada hubungannya dengan itu, bunuh saja. Mata Ye Fudong berkedip-kedip dengan sedikit kekejaman. Meskipun lelaki tua itu diusir dengan kejam olehnya, dia selalu sedikit tidak bahagia di hatinya selama bertahun-tahun. Jika dia bisa menghapus semua keturunan lelaki tua itu, maka diperkirakan bahwa lelaki tua itu juga akan berada di bawah mata air, menggigil karena marah. Keduanya bertarung seumur hidup, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan diinjak-injak pada akhirnya. Pada saat yang sama, batu-batu itu runtuh. Air di kolam pencucian naga berangsur-angsur menghilang dan berangsur-angsur bergerak menuju dasar kolam. Cahaya pada Xiao Huang dan Suelong berangsur-angsur menghilang, dan semua menembus ke dalam dantian Chen Ye dan di antara alisnya. Sekarang Chen Ye telah menembus ke lantai 8 tanah suci. Itu hanya beberapa langkah dari lantai 9. Chen Ye meraung, dan cahaya bintang-bintang menutupi tubuhnya, dan mata air di kolam pencucian naga benar-benar menghilang. Saya tidak tahu kemana harus pergi. Tapi Chen Ye tiba-tiba membuka matanya saat ini. Masuk ke lantai 9 tanah suci. Ayo. Chen Ye mengerahkan kemampuan seluruh tubuh, mengumpulkan semua energi di satu tempat, dan langsung menerobos belenggu lantai 8. Ledakan. Seluruh gunung semakin runtuh, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling. Naga darah meraung, dan tubuh besar itu melingkar untuk melindungi Chen Ye dari angin dan hujan. Kakak. Batu itu menabrak naga darah dan berubah menjadi bubuk. Bergulir debu. Dan ada suara berderak dari tubuh Chen Ye. Tubuh fisik tampaknya telah mengalami semacam transformasi, dan ada sedikit rima pada tubuh. Akhirnya, saya telah menembus ke lantai 9 alam suci. Sayangnya, tempat ini akan segera dihancurkan, jika tidak, saya pasti akan dapat menembus alam Raja Suci dalam satu gerakan. Kolam pencucian naga benar-benar tempat yang bagus. Jika itu normal, akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk menerobos begitu banyak alam, dan sekarang dibutuhkan lebih dari 1 hari untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Perjalanan ini tidak sia-sia. Chen Ye berdiri dan melemparkan pukulan ringan, dan gelombang udara berguling, dan sebuah batu di kejauhan hancur berkeping-keping. Cara kultivasi, semakin jauh Anda pergi, semakin Anda dapat menghancurkan gunung dan sungai dengan satu pukulan. Sekarang, meskipun dia berada di lantai 9 Saint Realm dan berjarak 1 langkah dari Saint King Realm, tidak mungkin bagi beberapa pembangkit tenaga listrik di Saint King Realm dan Void Return Realm untuk memindahkannya. Bahkan dia dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik dari alam ini. Adapun tahap Raja Void, beberapa pembangkit tenaga listrik awal mungkin dapat menahan beberapa poin dengan bantuan kartu mereka, dan bahkan terluka parah. Bab 854. Tetapi jika Anda menemukan keberadaan puncak kerajaan virtual itu tidak akan mudah. Lagi pula, semakin jauh Anda mundur, semakin besar celahnya.
Tetapi keuntungan terbesar hari ini bukanlah saya sendiri, tetapi Xiao Huang. Meskipun tubuh Xiao Huang yang berevolusi tidak banyak berubah, kekuatan murid yang berbeda dan kekuatan komunikasi terlalu kuat. Pupil biru berisi guntur ilahi tertinggi, yang mudah dikendalikan. Adapun Hong Tong, dia tidak tahu. Chen Ye menoleh dan hanya ingin bertanya pada Xiao Huang, tetapi menemukan suara dengkuran datang dari telinganya, dan detik berikutnya, dia memperhatikan bahwa Xiao Huang sedang berbaring di pedang Zanlong Wentian, tertidur. Chen Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya, alangkah baiknya jika kantuk ini diperbaiki. Chen Ye mengambil Xiao Huang, mengambil pedang pembunuh naga dan mengembalikannya ke pemakaman reinkarnasi, lalu melirik naga darah, dan menemukan bahwa momentum dan tubuh naga darah saat ini seperti naga sungguhan. Meskipun dia kehilangan energi dari kolam pencucian naga dan secara bertahap memulihkan hantu, level sebenarnya lebih tinggi dari sebelumnya. Darah di tubuh sangat kuat, seolah-olah dibor dari lautan 9 darah terpencil. Sebuah tatapan membuat orang merasa takut. Naga darah, kembalilah. Raungan naga bergema di atas kepalanya, dan hantu naga darah mengebor langsung ke tubuh Chen Ye. Semuanya kembali tenang. Pada saat yang sama, di atas lapangan Qianjue, Tuan Jingsui dan para jenius lainnya semuanya mendarat di cincin yang rusak. Keluar, benar-benar keluar. Kenapa kali ini begitu cepat, bukankah itu berarti ada 3 hari, ini hanya 1 hari. Terserah, tidakkah kamu menemukan bahwa setiap orang memiliki rasa terobosan yang kuat? Sungguh, lihat Ji King, cahaya terobosan di tubuhnya berwarna emas, setidaknya dia telah menembus beberapa alam kecil, siapa yang bisa memberitahuku apa Ji King sekarang? Kerumunan itu mengobrol dan bersemangat hingga ekstrim. Bagaimanapun, jenius sejatilah yang muncul dari kolam naga pencucian. Tiba-tiba, seseorang dengan mata tajam menemukan sesuatu, tidak, mengapa begitu banyak orang masuk, dan hanya sedikit yang keluar. Sepertinya Chen Ye dari Sekte Dewa Medis juga tidak ada di sini, apakah dia jatuh ke dalam? Dan jenius Tao itu bahkan tidak keluar. Apa yang terjadi di dalam? Suara itu semakin keras dan keras, hampir menguasai segalanya. Duan Huayan dan orang-orang dari Sekte Dewa Medis juga memperhatikan bahwa Chen Ye tidak keluar, dan gunung di belakangnya terus-menerus runtuh. Karena khawatir, Duan Huayan mendatangi Ji King dan berkata, "Nona Ji, saya ingin tahu apakah Chen Ye akan keluar." Dia tahu betul bahwa hubungan antara Ji King dan Chen Ye secara alami tidak mungkin disembunyikan. Ji King melirik Duan Huayan dan berkata dengan serius, "Duan Senior, saya akan jujur, sejak saya masuk ke dalam, saya belum melihat Chen Ye lagi, dan saya bahkan belum melihatnya keluar bahkan setelah perubahan. Di kolam pencucian naga. Tapi menurut dugaanku, Chen Ye seharusnya pergi lebih awal ketika aku menerobos." Xiaobi bergegas dan berkata dengan penuh semangat, "Nona Ji, tetapi kami telah memperhatikan di luar, dan kami belum melihatnya sama sekali. Bahkan jika dia pergi, dia bahkan tidak bisa menyapa. Apakah Chen Ye masih ada di dalam?" Ji King ragu-ragu, dia melirik gunung yang tenggelam, debu naik, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Jika Chen Ye benar-benar ada di dalam, dia pasti akan mati. Dengan tingkat kekacauan saat ini di dalam, tidak ada yang bisa masuk. Hidup orang ini sangat sulit, itu seharusnya tidak terjadi. Duan Huayan melihat ekspresi Ji King, memiliki jawaban di dalam hatinya, berbalik, dan berkata kepada Xiaobi dan Lao Sue, "Apakah Chen Ye masih hidup atau tidak, kita harus menunggu dia keluar, bahkan jika itu benar. 10 hari atau sebulan." "Ya Tuan." Sekarang. Tuan Jingsui di atas ring sangat tidak senang dengan kebisingan di bawah, dia melangkah keluar, energi aslinya bergetar, membuka mulutnya, dan gelombang suara menyebar. Bising. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh dunia menjadi sunyi. Sebagian besar orang yang hadir tidak berani mengecewakan Tuan Jingsui. Kemarahan Tuan Jingsui sudah cukup untuk memerciki gunung dan sungai dengan darah. Beberapa detik kemudian, Tuan Jingsui menatap Duan Huayan dengan kejam. Keberadaan Chen Ye menghancurkan semua rencananya. Jika Chen Ye mati, kemarahan di hatinya akan ditanggung oleh Sekte Dewa Medis. Kemudian, dia melanjutkan, "Karena semua orang ingin menjelaskan, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Kolam pencucian naga harus bertahan selama 3 hari sesuai dengan preseden, dan 3 hari ini cukup bagi Kunlun Su Tianjiao untuk melintasi beberapa alam kecil. Inilah yang semua orang nantikan untuk berpartisipasi dalam pertempuran jenius Kunlun Su ini. Tapi kali ini, ada kecelakaan, dan saya, Tuan Jingsui, mengecewakan semua orang. Kali ini, semua putra sombong yang tidak keluar dari itu semua binasa. Kolam pencucian pemakaman naga.
Ini adalah jawaban yang diinginkan semua orang. Mendengar kata-kata Tuan Jingsui, semua orang menarik napas dalam-dalam. Para jenius itu benar-benar tersesat. Sayang juga. Jika orang-orang itu tahu bahwa kolam naga pencucian sangat berbahaya, mustahil bagi murid-murid mereka untuk pergi ke sana. Tiba-tiba, 3 lelaki tua keluar dari kerumunan. Mereka adalah tetua Sekte Tao, pelindung Sekte Yunhai, dan penatua Sekte Kapak Ling. 3 jenius yang meninggal dikultivasikan oleh mereka. Saya pikir akan aman untuk masuk 10 besar, tetapi saya tidak berharap bahwa harapan murid dan sekte saya akan mati seperti ini. Bagaimana mereka harus kembali dan menjelaskan kepada Master Sekte? Kapak Ling memegang kapak di satu tangan, dengan paksa menekan amarah di hatinya, dan berkata-kata demi kata, Tuan Jingsui, Anda harus memperhatikan alasan untuk semuanya. Kolam pencucian naga ini sangat stabil selama ribuan tahun. Mengapa ada kecelakaan sekarang? Kali ini, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Penjaga Yun Haizong juga mengangguk dan berkata, Tuan Sekte memiliki perintah, kita harus melihat orang-orang dalam kehidupan, dan kita harus melihat mayat dalam kematian. Jika kita bahkan tidak tahu alasan kematian kita, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada Master Sekte? Tolong juga minta Tuan Jingsui untuk memberitahu kami alasannya. Penatua Tao mengambil langkah maju dan mengatakan hal yang sama, Tuan Jingsui, identitas Anda luar biasa, kami seharusnya tidak tersinggung, tetapi Anda membawa murid-murid Tao kami, tetapi tidak membawa mereka keluar, Anda juga harus memiliki tanggung jawab tertentu. Petik 2. Melihat momentum kerumunan untuk memaksa istana, wajah Tuan Jingsui sangat jelek. Ada begitu banyak sekte di Kunlun, yang berani memperlakukannya seperti ini. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Yu Guang memperhatikan Duan Huayan lagi. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, kaki kanan terangkat dan jatuh tiba-tiba. Ledakan udara destruktif bergegas pergi dalam sekejap. Wajah para tetua yang memaksa istana sangat berubah, bahkan jika mereka menggunakan energi kemarahan mereka untuk memblokir mereka, mereka tidak bisa tidak mundur beberapa langkah, darah mereka melonjak. Aku benci orang lain yang mengancamku. Jika bukan karena fakta bahwa aku memang memiliki tanggung jawab tertentu, kalian bertiga akan hanyut seperti debu itu. Tentu saja, dengan papan nama Jingsui, aku secara alami akan mengatakan yang sebenarnya. Aku juga bisa memberitahumu dengan sangat akurat bahwa kematian murid-murid jenius itu adalah pembunuhan. Itu bukan kecelakaan. Runtuhnya dan kehancuran kolam pencucian naga juga buatan manusia, bukan kecelakaan. Bab 855, Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar, mereka meledak di hati semua orang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kolam naga pencucian adalah tempat yang menantang surga, sehingga hal-hal yang diwarisi dari zaman kuno dihancurkan oleh orang lain. Kuncinya adalah siapa yang memiliki kemampuan ini. Sangat kejam untuk membunuh begitu banyak murid sekte. Apa dendam? Sungguh sebuah kebencian. Sekte Ling-Aks, Sekte Yunhai, Sekte Dao, ketiga sekte ini saja bukan sekte kecil. Para tetua dan wali dari 3 sekte juga meledak dengan kemarahan pembunuh yang sangat kuat. 3 langkah mengambil 1 langkah pada satu waktu, dan berkata dengan dingin, tolong juga minta Tuan Jingsui untuk mengungkapkannya. Tuan Jingsui tidak berbicara omong kosong, dia mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, dia menunjuk Duan Huayan dan yang lainnya di gerbang Dewa Medis. Kemudian suara acuh tak acuh jatuh seperti ini, Chen Ye, seorang murid Dewa Pengobatan, mengganggu aturan dan bertindak sembarangan. Untuk membalas terhadap orang lain, hancurkan secara paksa peninggalan kuno dari kolam naga pencucian. Dia juga menggunakan beberapa cara untuk membunuh jenius lainnya. Perilaku seperti itu. Duan Huayan, izinkan saya bertanya, apakah Anda harus bertanggung jawab atas sekte medis Anda? Chen Ye sudah mati, bukankah seharusnya tanggung jawab ini menjadi milikmu? Kata-kata dingin bergema, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian meledak. 3 tetua yang telah kehilangan murid tercinta mereka langsung mengorbankan pedang dingin mereka dan menuju pintu Dewa Pengobatan. Dan kerumunan orang di sekitar dikelilingi oleh warna hitam. Perilaku Chen Ye benar-benar membuat marah seluruh sekte Kunlun Su. Jenius mencekik, putus asa. Ganggu aturan dan hancurkan kolam pencucian naga. Tidak peduli kejahatan apa itu cukup untuk menghancurkan 9 klan. Melihat bahwa niat membunuh ketiga orang itu hendak menyerang Duan Huayan, Ji Siking mengetuk jari kakinya dan langsung memblokir semua orang dari sekte Dewa Medis. Ji Siking, apa yang kamu lakukan? Chen Ye sudah mati, jadi kamu harus melindungi pintu dokter. Apakah kamu sedikit terlalu usil? Jangan berpikir bahwa orang lain akan membiarkanmu, Ling-Aksku akan membiarkanmu.
Tetua Sekte Ling Aks memegang kapak raksasa dan melepaskan niat membunuh. Murid yang telah dia kembangkan selama hampir 20 tahun mati begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak bermata merah? Ji Siking mengarahkan pedangnya ke kerumunan, dan suara dingin datang, ini konyol. Mungkinkah apa yang dikatakan Tuan Jing Sui adalah apa yang dia katakan? Mengapa Chen Ye membunuh muridmu dari Ling Aks Sekte, apa gunanya? Lakukan padanya. Juga, aku dan yang lainnya juga di atas. Kami telah menyaksikan seluruh prosesnya. Murid-muridmu tidak tahan dengan kekuatan kolam naga pencucian. Wei Ying juga berdiri, tepat sekali. Jika Chen Ye benar-benar melakukannya, bagaimana kita bisa terluka? Bukankah kalian semua punya otak? Anda. Tiga mata menatap Tuan Jing Sui. Tuan Jing Sui, apa yang sebenarnya? Tuan Jing Sui membelai janggutnya dan mencibir, Ji Siking, dan bahkan semua orang tenggelam dalam kultivasi, pihak berwenang terobsesi, mereka secara alami tidak dapat melihat melalui beberapa hal, tetapi saya dapat dengan jelas merasakannya ketika saya berdiri di pantai. Ji Siking, izinkan saya bertanya, dapatkah kekuatan untuk membunuh orang-orang itu memiliki kekuatan petir? Dan apakah Chen Ye juga tahu teknik kilat? Juga, tidak ada orang lain di seluruh Wasing Dragon Pond kecuali anak itu. Kamu menerobos. Tentu saja, kamu tidak bisa melakukannya di bawah hidungku. Siapa lagi kalau bukan Chen Ye? Pada akhirnya, cara anak itu pergi adalah membunuh. Orang seperti ini memiliki terlalu banyak darah di tubuhnya. Dia acuh tak acuh dan kejam. Apa artinya membunuh beberapa jenius? Ji Siking terdiam sesaat. Bagaimanapun, Chen Ye berada di bawah kolam pencucian naga dan tidak pernah muncul, dan kekuatan untuk membunuh orang lain semua berasal dari kolam pencucian naga. Jika Anda benar-benar ingin menghitungnya, Chen Ye memang yang paling mungkin. Tepat ketika Ji Siking hendak mengatakan sesuatu, ketika tetua itu bergegas mendekat, dengan senjata mereka secara vertikal dan horizontal, seolah-olah pedang itu akan merobek segalanya. Orang lain bisa menghasutmu hanya dengan satu kata. Aku akan melindungi rumah sakit hari ini, bagaimana? Pada saat ini, Duan Huayan berdiri dan berkata kepada Ji Siking, Nona Ji, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, aku hanya berharap kamu dapat membantuku merawat murid-muridku. Yang akan fokus pada seluruh hidup mereka. Alkimia, kedokteran, dan seni bela diri lebih rendah daripada yang lain. Setelah berbicara, Duan Huayan mengorbankan pedang hitam dan berjalan pergi pada ketiganya. Umatku dari Dewa Penyembuhan adalah orang yang lurus dan lurus. Jika muridku melakukannya, aku, Duan Huayan, akan bersedia menanggungnya. Jika bukan karena muridku, tidak ada yang akan berpikir untuk menggunakan Dewa Penyembuhan. Setelah kata-kata itu jatuh, Duan Huayan melepaskan aura kekerasan di sekujur tubuhnya, melangkah keluar selangkah demi selangkah, auranya terus meningkat. Ketika momentum mencapai puncaknya, pedang panjang itu menari, dan niat pedang itu tampaknya berubah menjadi banjir dan binatang buas. Dalam sekejap, dia berjalan menuju tetua Sekte Ling Aks. Ding! Binatang air bah itu tanpa ampun tercabik-cabik. Elder Ling Aks Sek mundur beberapa langkah, dan Duan Huayan tetap tidak bergerak. Pencegahan yang terlihat. Tetapi pada saat ini Duan Huayan menghadapi 3 orang, Penatua Sekte Dao dan Penatua Sekte Yun Hai tidak akan memberi Duan Huayan kesempatan untuk bernafas. Datang dengan cepat dari kedua arah. Duan Huayan hanya bisa menghadapi pertempuran karena malu. Di hadapan 1 atau 2 orang, Duan Huayan mungkin masih memenuhi syarat untuk memblokir, tetapi dalam menghadapi 3 pembangkit tenaga listrik tingkat sesepuh sekte, Duan Huayan langsung jatuh ke dalam kondisi kelelahan. Dengan suara, bang, Duan Huayan langsung terlempar ke belakang selusin langkah, dan jubah di tubuhnya juga hancur. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Sekte Ling Aks yang lebih tua pergi, dan sebuah kapak jatuh dari langit. Duan Huayan melawan dengan pedangnya, dan kekuatan kejutan menyerang dengan keras, dan dia tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah. Tetua Ling Aks Sekte mencibir, Duan Huayan, murid sialanmu sangat baik. Jika kamu tidak mati, cepat atau lambat, kamu akan memasuki jalan iblis, dan membuat kehidupan ilusi Kunlun hancur. Karena kamu menyukai muridmu itu. Begitu banyak, saya pribadi akan mengirim Anda di jalan, biarkan kalian berdua, tuan dan murid, pergi ke dunia bawah untuk bertemu. 3 makna tertinggi tersapu dan melahap semua vitalitas. Ekspresi Ji Siking dan Wei Ying sangat berubah, dan mereka bergegas keluar dengan pedang mereka. Tapi sebelum Ji Siking mengambil beberapa langkah, seorang wanita tua berdiri di depan Ji Siking. Itu adalah Penatua Ke. Penatua Ke, tolong menyingkir. Wajah Ji Siking sedikit marah. Penatua Ke menggelengkan kepalanya, Siking,
Kamu masih muda, kamu memiliki bakat luar biasa, kamu tidak boleh terlibat dalam hal semacam ini. Kamu tidak sama dengan orang-orang dari Sekte Dewa Medis. Sejak Chen Ye meninggal pada tahun kolam naga pencucian, kamu obsesi di hatiku juga harus dikesampingkan.